Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini Kamis malam Jumat 22 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan 21 Juli 2022. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu live via Zoom yang kita kemudian siarkan di Facebook dan di YouTube, di mana ini adalah jadwal kita melanjutkan buku atau kitab Huquq Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarrarat Syariah, atau hak-hak yang sesuai dengan fitrah dan syariat. Dan ini adalah pertemuan yang kelima, di mana insya Allah kita akan membahas hak yang kelima. Hak yang pertama sudah kita sampaikan, yaitu hak Allah. Hak yang kedua adalah hak Rasulullah. Hak yang ketiga adalah hak orang tua. Kemudian yang keempat pada saat itu adalah hak anak. Dan sekarang insya Allah kita akan membahas al-haqul khamis atau hak yang kelima, yaitu huququl aqarib atau hak karib kerabat. Hak karib kerabat. Bagaimanakah penjelasan dari hak yang kelima ini? Kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-haqul khamis, hak yang kelima. Huququl aqaribi, hak-hak karib kerabat. Beliau mengatakan rahimahullah, lil qaribi alladhi yattasilu bika fil qarabah kal akhi wal ammi wal khali wa auladihim wa kullu man yantami ilaika bi silatin falahu haqqu hadhil qarabati bihasabi qurbihi. Ya. Untuk kerabat yang bersambung denganmu dalam hal kekerabatan, ya, seperti saudara, demikian pula paman dari pihak ayah atau ibu serta anak-anak mereka, dan siapa saja yang memiliki hubungan denganmu, ya, maka setiap dari mereka memiliki hak kerabat tersebut, ya, sesuai dengan kedekatan, ya, sesuai dengan kedekatan kekerabatan tersebut. Dan ulama menjelaskan bahwa kerabat yang di satu sisi juga disebutkan dengan al-arham, ya, dan istilah yang lainnya disebut dengan silaturahim, yang menyambung hubungan kekerabatan, ini wajib untuk diperhatikan dan wajib untuk dijaga, ya, ketika mereka adalah orang-orang yang sekiranya antara mereka adalah laki dan perempuan, maka haram menikah. Ya, maka hukumnya wajib untuk dijaga kekerabatan tersebut. Ya. Jadi mereka yang berkaitan dengan masalah hubungan kemahraman. Ya. Ya, seperti antara seorang dengan orang tuanya. Kemudian seorang, ya, ayah ibunya, kemudian ke atas kakek, nenek dan seterusnya. Kemudian seorang dengan anak-anaknya, ya. Kemudian turun ke bawah, cucu cicit dan seterusnya. Kemudian juga dengan saudaranya, saudara laki-laki ataupun perempuan, ya, atau demikian pula seibu sebapak, ya, maka itu wajib
jaga. Kemudian juga paman, ya, ataupun bibi, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, maka itu pun wajib dijaga. Ya. Nah, siapa saja dari kerabat tersebut yang sekiranya antara satu dengan yang lainnya, yaitu laki-laki dan perempuan, diharamkan menikah, maka wajib dijaga. Adapun selebihnya, ya, karib kerabat selebihnya yang secara asal tidak haram untuk menikah, ya, seandainya di antara mereka laki perempuan seperti sepupu atau anak dari paman atau anak dari bibi, ya, yang kita katakan sepupu bahasa kitanya, maka itu dianjurkan untuk dijaga. Ya, hukumnya lebih ke bawah daripada yang pertama tadi. Yang pertama wajib untuk dijaga, secara umum wajib dijaga. Adapun selanjutnya yang ketika itu bukan termasuk dari mahram tapi termasuk dari al-aqarib, ya, karib kerabat, maka dia anjurkan untuk dijaga. Nah, makanya di sini Syekh mengatakan, ya, masing-masing dari mereka memiliki hak sesuai dengan kedekatannya, ya. Dan kekerabatan, ya, atau rahim atau al-arham yang wajib benar-benar untuk diperhatikan adalah hubungan seorang hamba dengan kedua orang tuanya, ya, ayah dan ibunya, ya. Dan bukan berarti ketika seseorang orang tuanya sudah meninggal dunia kemudian selesai hal tersebut, tidak, ya, tetap wajib dia untuk berbakti, menyambung hubungan, ya, dengan doa-doa yang baik, dengan istighfar, dengan memperbanyak amal soleh, ya, dan poin-poin yang lainnya. Kemudian Syekh mengatakan di sini, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu, ya, dan berikanlah haknya kepada dzal qurba, yaitu kerabat. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah, ya, kepada Allah semata, jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidain ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, ya, wabidil qurba, dan dengan karib kerabat. Ini setelah Allah menyebutkan hak yang paling mulia yaitu hak Allah, kemudian Allah menyebutkan hak manusia yang begitu mulia, ya, bagi masing-masing kita adalah kedua orang tua, ya. Kemudian selanjutnya adalah diperintahkan untuk menjaga hubungan dengan karib kerabat. Fayajibu ala kulli qaribin an yasila qaribahu bil ma'ruf, ya, maka wajib bagi setiap kerabat, ya, untuk menjaga hubungan kekerabatan dengan cara yang ma'ruf, ya. Cara yang ma'ruf berarti yang sesuai dengan syariat, ya, yang sesuai dengan syariat atau yang diperbolehkan dengan syariat, yang sejalan dengan syariat, sejalan dengan agama. Ya, tidak diperbolehkan dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan agama, ya. Bibadlil jah, ya, seperti memberikan pemberian, ya, seperti hadiah, wan naf'il badani, atau manfaat yang bersifat manfaat tubuh, yaitu maksudnya tenaga, ya, bisa dengan tenaga, ya, bantuan, ya. Kemudian wan naf'il mali, ya, atau kalau tidak, seandainya seorang memiliki kelebihan harta, maka dia berbagi dengan harta, ya. Dan tidak mengharuskan seorang itu memiliki kelebihan harta, ya. Jadi justru di antara kebaikan ketika seseorang dia pas-pasan tapi memperhatikan hak orang lain, hak karib kerabatnya, ini, ya, Masya Allah, lebih istimewa daripada dia memiliki kelebihan harta, ya, karena dia butuh tapi dia lebih mendahulukan orang lain, ya. Kalau orang kelebihan harta, dia sudah tercukupi kebutuhannya, kemudian baru memberikan pada orang lain dari sisa atau kelebihan harta yang dia miliki. Ya, kalau seandainya karib kerabatnya itu orang yang berada, ya, orang yang berkecukupan, maka dengan hadiah, ya, diberikan hadiah, ya. Seandainya di antara mereka adalah orang yang membutuhkan, ya, orang yang fakir, miskin, ya, atau orang yang membutuhkan bantuan, maka dengan sedekah, ya, dan lain semacamnya. Bihasabi ma tatatallabuhu quwwatul qarabati wal hajah, dan itu sesuai dengan tuntutan kedekatan, kekerabatan, dan hajat, ya. Tentu saja antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Bisa jadi ada yang lebih dekat, ya, maka itu yang lebih diperhatikan, ya. Tapi bisa jadi yang dekat ini berkecukupan, sementara yang lain membutuhkan hajat yang lebih, ya, yang jauh, ya, maka hendaknya lebih diperhatikan. Wa hadza ma yaqtadhihi asy-syar'u wal aqlu wal fitrah, dan ini, ya,
hal yang benar-benar diperhatikan, ya, yang sesuai dengan syariat, dengan akal dan fitrah manusia, ya. Jadi satu sama lain saling memperhatikan masalah hubungan kekerabatan. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan tentang beberapa dalil, ya, yang menerangkan masalah ini. Dan sebelum kita membaca apa yang beliau sampaikan di sini, ya, beliau tidak karena beliau di sini menjelaskan secara singkat, maka tidak mungkin membawakan semua dalil, ya. Tidak memungkinkan untuk membawakan semua dalil atau banyak dalil. Makanya akan kita sampaikan, ya, pentingnya untuk belajar atau mempelajari hubungan kekerabatan ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, beliau bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Pelajarilah oleh kalian nasab-nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung hubungan kekerabatan kalian. Nah, ini jadi faedah seseorang mempelajari kekerabatan, mempelajari nasab, ya, hubungan keluarga, ya, faedahnya di dalam Islam supaya seseorang itu bisa menyambung silaturahim, ya, supaya bisa menyambung hubungan kekerabatan. Dan Rasulullah SAW kemudian di hadis yang sama mengatakan, fa inna silaturahim mansa'atun fil athari wa mathratun lil mal. Karena sungguhnya silaturahim itu bisa memanjangkan, ya, usia dan bisa menambah dalam harta, ya, bisa meluangkan, bisa melampangkan harta. Nah, ini diantara faedah yang Rasulullah SAW sampaikan dari banyak ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari menyambung silaturahim. Ya, jadi kita penting untuk mengetahui siapa saja dari karib kerabat kita yang tujuannya untuk menyambung hubungan kekerabatan bil ma'ruf dengan cara yang baik, yang tidak menyelisihi syariat. Ya. Yang kemudian, jadi sudah disampaikan tadi oleh Syekh secara asal bahwa menyambung silaturahim itu adalah wajib. Ya. Adapun caranya insya Allah menyusul. Ya. Kemudian, sebagaimana kebalikannya, ya, memutuskan silaturahim, ya, secara asal hukumnya adalah haram. Ya. Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini berbahaya, ya, mengerikan berarti kalau orang sampai memutuskan silaturahim. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bacakan apa yang beliau sampaikan. Waqad kathuratin nususu fil hathi ala silaturahim, dan banyak nas-nas ataupun dalil, ya, baik dari Al-Qur'an ataupun hadis yang menunjukkan, ya, anjuran atau motivasi untuk menyambung silaturahim, ya, wa huwal qarib. Ya, silaturahim di sini maksudnya adalah kerabat. Wa targhibu fi dzalika, yang menganjurkan hal tersebut, yang memotivasi perbuatan baik tersebut, ya. Dan itu banyak. Di antaranya fa fi sahihain, ya, di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya Nabi bersabda, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah itu menciptakan makhluk, ya, seluruhnya, hatta idza faragha minhum, ya, tatkala ketika Allah sudah selesai dari penciptaan tersebut, qamatir rahimu faqalat, lalu ternyata ar-rahim, ya, itu berdiri dan berkata, ya. Jadi para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, ar-rahim ini termasuk makhluk, ya, termasuk makhluk. Ya, makhluk itu bukan sekadar yang kita ketahui seperti manusia atau golongan atau yang tidak dapat kita ketahui, tidak kita lihat seperti mungkin termasuk dari golongan jin, ya, atau malaikat. Tidak, ya. Segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Adapun Allah adalah Khaliq. Ya. Bahkan hal-hal yang bersifat, yang kita selama ini memahami itu bersifat abstrak, ya, maknawi, seperti rahim. Seperti kematian, ya, kematian itu makhluk, makanya nanti pada hari kiamat kematian itu akan dimatikan, ya, akan disembelih sehingga tidak ada kematian lagi, yang ada adalah khulud atau kekekalan, ya, kekal abadi bagi penghuni surga dan penghuni neraka, ya. Makanya kita banyak-banyak mohon pada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, ya. Nah, ar-rahim ini termasuk makhluk.
Ya. Nah, pada saat itu ketika sudah selesai Allah menciptakan, maka rahim ini berdiri dan berkata, "Hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah." Ya Allah, ini adalah tempat ya orang yang berlindung kepadamu dari memutuskan silaturahim. Ya. Faqala Allahu, kemudian Allah berfirman, "Na'am, iya. Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki?" Ya. Tidakkah engkau ridha aku menyambung ya orang yang menyambungmu dan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskanmu? Ya, ini berarti Allah akan menyambung silaturahim. Ya, saya ulangi, Allah akan menyambung hubungan dengan orang yang menyambung silaturahim. Sebaliknya, Allah akan memutus hubungan dengan orang yang memutus silaturahim. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya. Nah, Allah bertanya kepada Ar-Rahim ini, apakah engkau ridha ya seperti ini? Qalat, kemudian Ar-Rahim itu berkata, bala, tentu saja. Qala, kemudian Allah berfirman, fadzaliki laki, ya, itu adalah hakmu. Ya, ini menunjukkan ya bahwa orang yang menyambung silaturahim Allah akan sambung ya dengan kebaikan dari Allah, dengan rahmatnya dan sebagainya. Sebaliknya ketika orang memutus silaturahim ya maka Allah akan putus ya hubungan dengannya ya. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, iqra'u in syi'tum ya. Jika kalian mau silakan baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya jika kalian berkuasa, kalian akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Ya, ini di surat Muhammad ya, di surat Muhammad ya 22, 23. Ya. Nah, ini ancaman ya. Apakah kalian bila Allah berikan kekuasaan kemudian kalian akan membuat kerusakan di atas muka bumi dan memutuskan wa tuqatti'u arhamakum, memutuskan hubungan kerabatan kalian? Ya, Allah sebutkan orang yang seperti ini, ulaikal ladzina la'anahumullah ya. Orang yang seperti ini, mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat, Allah kutuk. Ya, fa asammahum wa a'ma absarahum ya. Dan Allah akan buat tuli pendengaran mereka dan Allah akan jadikan buta penglihatan mereka. Nah, ini ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahim ya. Yang amat mengerikan ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir ya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Ini perintah ya. Bahwa orang yang menyambung silaturahim itu tanda dia memiliki keimanan pada Allah dan hari akhir ya. Karena memang silaturahim itu memiliki ya keutamaan, kemuliaan sebagaimana insyaallah akan kita sampaikan dan tadi sudah disampaikan sebagian di antaranya. Nah, ini para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum ya, di antaranya ya, karena banyak dalil menjelaskan hal ini. Wa katsirun minan nas mudayyi'una li hadzal haqqi ya mufarrituna fi. Banyak dari manusia yang menyia-nyiakan hak ini. Ya, teledor, kurang memperhatikan. Ya, kita tidak usah jauh-jauh melihat kanan kiri, kita lihat diri kita sendiri, ya, kita bercermin untuk diri kita sendiri apakah ada yang kurang ya. Yang wajib yang perlu diperhatikan tadi yang merupakan ada hubungan mahram dengan kita ya, sekiranya kita dan mereka adalah lawan jenis laki-laki dan perempuan maka haram nikah ya, maka itu yang perlu diperhatikan ya, orang tua, anak ya, kemudian paman, bibi, saudara laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang benar-benar perlu diperhatikan dan itu yang wajib. Dan kemudian beliau menyebutkan fenomena ya, banyak orang yang menyia-nyiakan dan teledor dalam masalah ini. Tajid al-wahid minhum la ya'rifu qarabatahu bisilah ya. Kau dapati seorang dari mereka tidak kenal saudaranya ya. Tidak kenal di sini dengan tidak menyambung silaturahim dengan saudaranya. La bil mal, tidak dengan harta, wala bil jah, demikian pula tidak dengan hadiah ya, tidak dengan hadiah, wala bil khuluq, demikian pula tidak dengan akhlak yang mulia ya.
tamdil ayyamu aw asyhuru ma ra'ahum wa laqama bi ziyaratihim wa la tawaddada ilaihim bi hadiyah. Ya. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, demikian pula bisa jadi tahun demi tahun, ya. Ya, tidak melihat mereka, ya, tidak juga mengunjungi mereka, ya. Demikian pula tidak berusaha untuk saling sayang menyayangi, ya, dengan memberikan hadiah, ya, karena dengan memberikan hadiah, memberikan pemberian, ya, maka ini akan menumbuhkan kecintaan, hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya, ya, kasih sayang. Wala dafa anhum daruratan aw hajatan, ya, tidak juga menyelesaikan hal darurat yang mereka butuhkan, ya, atau hajat, suatu hajat kebutuhan, ya. Baik yang bersifat sangat penting atau sekedar hajat pun tidak dilihat, ya, tidak tampak mereka melakukannya. Sebaliknya, bal rubbama asa ilaihim bil qawli awil bil fi'l, ya. Sebaliknya, ya, terkadang atau bisa jadi dia malah berbuat buruk, ya, kepada mereka, ya, dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik. Au bil qawli wal fi'li jami'an, atau bisa jadi dengan ucapan dan perbuatan. Yasilul ba'id wa yaqta' al qarib. Orang yang jauh, yang tidak ada hubungan kekerabatan, dijaga. Yang dekat, yang merupakan karib kerabat, malah diputus hubungannya. Ya, ini terbalik, ya. Bukan berarti kalau orang jauh yang tidak kenal boleh kita berbuat tidak baik pada mereka, ya, tidak diperkenankan. Ya, maksudnya yang dekat, yang lebih dekat ini yang perlu, yang penting untuk diperhatikan, ya. Yang perlu, yang penting untuk diperhatikan. Ini fenomena. Di antara fenomena juga, wa minan nasi man yasilu aqribahu in wasaluhu. Ya. Sebagian orang ada yang menyambung hubungan kekerabatan, ya, menyambung hubungan dengan karib kerabatnya apabila mereka menyambungnya, ya. Jadi kalau mereka menghubungi, dibalas dengan menghubungi. Kalau tidak, maka tidak. Wa yaqta'uhum idza qata'uhu, ya. Dan seandainya mereka memutuskan hubungan, maka diputus, ya. Jadi kalau mereka baik dibalas dengan kebaikan, kalau mereka berbuat buruk dibalas dengan keburukan juga, ya. Ini pun tidak benar, ya. Wa hadza laysa biwasilin fil haqiqah, ya, karena sungguhnya ini bukan orang yang benar-benar menyambung hubungan kekerabatan, ya. Lalu seperti apakah orang yang menyambung hubungan kekerabatan? Wa innama huwa mukafi'il ma'ruf. Orang seperti ini adalah orang yang membalas kebaikan bimithlihi, dengan kebaikan yang sama. Wa huwa hasanul qarib wa ghairihi. Secara asalnya ini adalah sebenarnya baik kerabat atau yang lainnya, ya, sikap kita secara asalnya adalah seperti itu, ya. Fa innal mukafa'ata la takhtassu bil qarib, dan hal seperti ini tidak khusus untuk orang yang dekat saja, ya. Ya, jadi kalau adalah kebaikan kalau orang berbuat kebaikan, kita berbuat kebaikan, ya. Tapi tidak baik ketika orang tidak berbuat tidak baik kemudian kita membalas dengan ketidakbaikan. Nah, ini secara asal adalah, ya, orang berbuat tidak baik atau orang berbuat baik atau tidak, kita terus berusaha untuk berbuat kebaikan. Nah, kemudian beliau menyebutkan orang yang menyambung silaturahim yang sesungguhnya, orang yang menyambung hubungan kekerabatan yang sesungguhnya adalah wal wasilu haqiqatan huwa, yaitu alladzi yasilu qarabatahu lillah, orang yang menyambung hubungan kekerabatan, ya, itu karena Allah, ya, bukan karena orang berbuat baik kemudian dia balas dengan kebaikan, ya. Jadi orang yang menyambung hubungan kekerabatannya itu karena Allah. Wala yubali, dia tidak peduli sawaun wasaluhu am la, ya, tidak peduli apakah mereka itu berbuat kebaikan, menyambung hubungan kerabatan dengannya atau tidak, ya. Pokoknya dia terus berbuat kebaikan karena Allah, ya. Kama fi Sahih Al-Bukhari, sebagaimana ini sebagaimana dijelaskan di Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya, bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah orang yang membalas, ya. Orang berbuat baik dibalas, ya. Walakinnal wasil, orang yang menyambung silaturahim yang sesungguhnya adalah alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha, yaitu orang yang apabila, ya, hubungan kekerabatannya diputus, dia tetap menyambungnya, ya. Nah, ini yang sesungguhnya, ini yang berat. Dia menyambung silaturahim itu karena Allah, ya, bukan karena
dunia, bukan karena membalas, ya, bukan karena sebagai balasan. Contohnya seseorang tidak peduli dia karib kerabatnya itu berbuat baik atau tidak, ya dia terus menyambung hubungan kerabatan, ya, ketemu mengucapkan salam, ya, atau berbuat baik padanya, ya, mungkin sekedar dengan WhatsApp kalau sekarang atau dengan telepon, ya, tidak peduli mau mereka berbuat baik atau tidak, mau ngerasani kita atau tidak, ya, maka dia tetap berusaha untuk berbuat kebaikan. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya. Makanya Syekh kemudian membawakan riwayat yang disampaikan oleh Muslim. Ya. Wasa'alahu rajulun faqala. Ya, ada seorang yang pernah bertanya pada Rasulullah SAW, lalu orang itu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani. Aku ini memiliki karib kerabat, ya. Aku terus menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka malah memutusnya, ya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Ya, aku terus berbuat baik pada mereka, sebaliknya malah mereka berbuat tidak baik kepadaku. Ya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Ya, aku berbuat santun pada mereka, ya, terus berbuat baik, ya. Tapi mereka malah berbuat hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak baik padaku, ya, dengan mencela, dengan intinya hal yang tidak baik, ya. Mendengar hal tersebut, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la in kunta kama qulta, sekiranya keadaanmu memang benar seperti itu, fa ka'annama tusiffuhumul mal, ya, seakan-akan engkau itu menyuapi mereka abu panas, ya. Jadi seakan-akan engkau memberi makan pada mereka abu yang panas, ya. Maksudnya ini akan menyakitkan mereka. Ya, kalau engkau terus berbuat baik pada mereka sementara mereka berbuat tidak baik padamu, ini akan menyakitkan mereka, ya. Dan ketika engkau terus berbuat kebaikan pada mereka, ya, maka kemudian mereka membalas dengan ketidakbaikan atau hal yang tidak baik, ya, maka itu adalah kemuliaan bagi Anda, ya, dan kehinaan bagi mereka, ya. Kemuliaan bagi orang yang melakukan dan kehinaan bagi orang yang membalas dengan keburukan tersebut, ya. Dan sekiranya orang ini seperti ini terus, ya, orang tersebut dia berbuat baik tersebut seperti itu terus, ya, dia terus berbuat baik meskipun mereka membalas dengan ketidakbaikan, maka Rasul mengatakan wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Dan ya terus akan senantiasa ada dari Allah, ya, penolong bagimu, ya, atas mereka selama engkau berbuat seperti itu. Ya, orang seperti ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang seperti ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ini hadis ini menunjukkan juga tentang keutamaan dari menyambung silaturahim, ya. Dan ini tidak berat, ya. Ini tidak mudah, ya. Saya ulangi, ini tidak mudah. Ini adalah sesuatu yang berat, ya. Makanya kita mohon pada Allah, ya, dari apa yang kita lakukan terhadap karib kerabat, semoga kita semuanya hubungan kita adalah hubungan yang baik, ya. Ya, baik karib kerabat yang dekat atau yang jauh. Seandainya bisa jadi ada dari karib kerabat kita yang tidak baik pada kita, maka tugas kita terus berbuat baik pada mereka, ya. Tugas kita terus berbuat baik kepada mereka, ya. Baik, kita lanjutkan. Walau law lam yakun fi silatir rahim illa anna Allah yasilul wasil fid dunya wal akhirah fa yamudduhu bir rahmah wa yuyassir lahul umur wa yufarrij anhumul qurubat ma'a ma fi silatir rahim min taqaribil usrah wa tawaddihim wa hunuwi ba'dihim ala ba'din wa muawanati ba'dihim ba'dan fi syada'idi was-surur wal bahjah al-hasilah bidzalika kama huwa mujarrabun ma'lum wa kullu hadhil fawaid tan'akis hinama tahulul qati'ah wa yahsulu taba'ud, ya. Sekiranya, ya, dalam perbuatan silaturahim ini tidak ada keistimewaannya kecuali Allah akan terus menyambung hubungan dengan orang yang menyambung silaturahim itu, ya,
baik di dunia demikian pula di akhirat, ya, kemudian Allah akan memberikan rahmat padanya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan memudahkan baginya segala urusan, Allah akan mengangkat atau menghilangkan darinya berbagai kesulitan, ya, maka itu sudah cukup, ya. Maka itu sudah banyak keutamaannya. Tapi realitanya, ya, silaturahim ini bisa membawa kepada apa? Kedekatan hubungan kekeluargaan, ya, saling sayang menyayangi, ya, saling cinta mencintai, ya. Kemudian juga satu sama lain bisa saling dekat, ya, satu sama lain bisa saling tolong menolong, terkhusus ketika dalam keadaan yang sulit, ya. Kemudian ada kebahagiaan di situ, ya, kebahagiaan, keceriaan, ya. Dan ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, sesuatu yang yang realita, yang nyata, bahwa orang ketika berbuat baik pada orang lain maka dia akan merasakan kebahagiaan, ya. Dan banyak lagi dari keutamaan-keutamaan yang lainnya. Dan sebaliknya beliau mengatakan faidah-faidah tersebut, manfaat tersebut, ya, buah dari menyambung silaturahim tersebut, ya, akan berbalik ketika yang terjadi adalah memutus silaturahim, ya. Demikian pula yang terjadi adalah saling jauh menjauh, ya. Maka yang ada adalah dada sempit, ya, kemudian juga akan merasa sulit, ya, tidak mudah menyelesaikan perkara, banyak perkara yang tidak dimudahkan oleh Allah dan lain sebagainya. Apalagi sekiranya yang diputus hubungan tersebut adalah kedua orang tua, ya. Maka termasuk balasan di dunia yang Allah segerakan adalah, ya, ketika seorang memutuskan silaturahim, ya. Ketika seorang durhaka kepada orang tua, ya, maka akan ada balasan yang Allah segerakan, hukuman yang Allah segerakan di dunia bagi orang tersebut, ya. Makanya sungguh indah, ya, ketika seorang dekat dengan orang tua, mau disebut anak mama atau anak ayah, ya, khali wali, tidak usah peduli, itu adalah kebaikan, ya. Itu adalah kebaikan. Omongan orang-orang yang tidak baik maka khali wali, tinggalkan, cuekin saja. Selama yang kita lakukan adalah kebaikan sesuai dengan tuntunan, ya, maka tidak perlu kita memedulikan omongan-omongan yang tidak baik, tuduhan-tuduhan yang tidak baik, ocehan-ocehan dari sebagian orang yang mencibir kita, menjelek-jelekkan kita, karena hakikatnya yang kita lakukan adalah bentuk ibadah, ya, termasuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang Syekh sampaikan, ya, selesai walhamdulillah, dan insyaallah nanti akan kita berikan beberapa penambahan. Adapun hak yang keenam insyaallah ini seputar hak suami istri, ya, sangat penting bagi yang sudah berkeluarga secara khusus dan bagi teman-teman juga yang siap menuju jenjang pernikahan, ya. Ini sangat penting. Tapi kita akan memberikan sedikit tambahan, ya, berkaitan dengan masalah silaturahim ini, ya. Kita mulai dari keutamaan dari menyambung silaturahim yang banyak, ya. Banyak keutamaannya. Tadi sudah sebagian kita sampaikan dan kita akan tambahkan lagi secara singkat saja, ya. Di antara keutamaan dari menyambung silaturahim, ya. Jadi para jamaah, sebelum saya lanjutkan, hakikat dari menyambung silaturahim ini adalah bukan silaturahim secara umum, ya. Tapi maksudnya adalah menyambung hubungan kekerabatan sebagaimana sudah kita sampaikan tadi. Ya, tidak semua orang kemudian dikatakan saya mau silaturahim atau silaturahmi kepada fulan, kepada Pak Ustadz, kepada Bu RT, kepada Pak Guru dan sebagainya, ya. Kalau tidak ada hubungan kekerabatan maka tidak disebut sebagai silaturahim, ya. Silaturahim yang akan mendapatkan keutamaan yang tadi sudah disebutkan dan yang akan kita sampaikan tambahannya. Ya. Jadi di antara keutamaannya adalah, ya, kita ulang lagi dari pertama tadi, ya, bahwa silaturahim, ya, ini bisa menjadi sebab bertambahnya harta, ya, berkahnya harta, kemudian bertambahnya usia atau berkahnya usia. Jadi umur bisa berkah karena itu adalah ibadah. Ya, makanya perlu kita niatkan juga ketika seorang mau cuti ke Indonesia, ya, kita niatkan untuk menyambung silaturahim dengan mereka dengan lebih dekat lagi. Selain meskipun kita sering mungkin dia WhatsAppan, ya, atau ngobrol, telepon, ya. Nah, dengan ziarah ini termasuk berkunjung, ya, yang baik, dan ini adalah termasuk dari silaturahim, dan niat yang baik maka diniatkan. Ya. Kemudian
Selain daripada itu, silaturahim juga merupakan sebab seseorang diselamatkan dari kematian yang buruk. Ya. Ya, seorang akan diselamatkan dari kematian yang buruk. Selain daripada itu, seseorang akan mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Ya, Allah akan menjaganya. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan ya. Allah akan menjaganya, akan menolongnya, Allah akan memberikan taufik. Ya, ini artinya kebersamaan Allah dengan hamba. Bukan berarti Allah bersatu dengan hamba sebagaimana akidah ya, yang menyimpang sebagian orang. Ya, tidak benar. Ya, Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, ya, adapun ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya, ya. Kemudian di antara juga bahwa menyambung silaturahim ini adalah sebab seorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana silaturahim ini termasuk dari amalan yang paling dicintai oleh Allah, termasuk dari amalan yang paling afdal, amalan yang paling utama, ya. Lalu apa hak karib kerabat, ya, antara satu dengan yang lainnya? Ya, tadi sebenarnya sudah kita sampaikan, ya, tapi akan kita ringkas, ya. Intinya ada dua atau tiga bisa kita katakan, ya. Yang pertama adalah hak kerabat adalah menyambung hubungan kerabatan dengan mereka, ya, saling menyambung hubungan kekerabatan. Rasulullah SAW mengatakan, "Bullu arhamakum walau bisalam." Basahilah hubungan kekerabatan kalian meskipun hanya dengan salam, ya. Karena dengan salam seorang itu akan senang, bahagia. Itu adalah doa yang akan menghilangkan hasad, iri, dengki, ya, atau mungkin praduga atau suudzon yang ada dalam hati. Ya. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum maka akan hilang semua itu insya Allah. Ya. Jadi hak karib kerabat pertama menjaga hubungan kerabatan. Kemudian yang kedua tidak diputus, ya. Jangan diputus hubungan kerabatan tersebut, ya. Caranya bagaimana? Dengan cara apapun yang sesuai dengan tuntunan atau yang tidak melanggar syariat, ya. Dengan mengucapkan salam, dengan ya tersenyum ketika berjumpa dengan mereka, ya, dengan memberikan hadiah, dengan memberikan bantuan, sedekah, ide, saling berkunjung, ya, atau saling memberikan contohnya kalau masak dan rumah berdekatan saling beri masakan, makanan, ya. Meskipun hanya sedikit, ya, memberi oleh-oleh, ya. Termasuk juga dengan memberi nasihat, ya. Makanya ini hak yang kedua, ya. Hak yang pertama tadi menyambung hubungan kerabatan, hak yang ketiga jangan diputuskan. Hak yang ketiga, ya, adalah dengan mendakwahi mereka, ya. Dengan mendakwahi atau mengajak mereka kepada kebaikan. Ini yang bisa jadi yang dilalaikan oleh sebagian dari kaum muslimin, ya. Jangan dibatasi silaturahim itu hanya dalam urusan dunia. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu urusan akhirat, urusan agama, ya. Kalau mereka berbuat kesalahan kita ingatkan, ya. Kalau mereka berbuat baik kita dukung. Kalau mereka butuh bantuan dalam masalah urusan agama kita carikan solusi. Ya, di antara mereka mungkin fakir, miskin, untuk menyekolahkan anaknya tidak bisa, sementara kita memiliki kelebihan harta, kita menjadi orang tua didik bagi mereka, ya, menjadi mungkin mencarikan pondok pesantren atau sekolah yang bagus, yang secara agamanya, yang kemudian kita siap membiayai, ya, siap membiayai. Ini adalah kebaikan, ya, yang akan terus mengalir pahalanya kepada orang tersebut sampai orang itu meninggal dunia. Kalau orang itu Masya Allah menjadi seorang ustadz, menjadi seorang guru yang ilmunya bermanfaat untuk orang banyak, ya, maka akan mengalir terus harta yang dia keluarkan tadi, ya, terus akan menjadi amal jariah baginya. Ya, jadi itu diantaranya. Kemudian juga seandainya dari mereka butuh nasihat, dinasehati. Seandainya mereka kita nasihati, kita berikan masukan dengan sebaik mungkin, tapi ternyata tetap mereka tidak suka dengan kita, ya, benci dengan kita, maka termasuk menyambung silaturahim adalah mendoakan mereka dengan kebaikan. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami dan kepada keluarga karib kerabat kami. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, demikian pula tunjukilah karib kerabat kami jalan yang lurus, ya. Ya Allah, intinya doa-doa yang baik, ya. Ya Allah, berilah petunjuk, berilah taufik pada kami, pada mereka, ya. Maka ini termasuk dari menyambung silaturahim sesuai dengan kemampuan, bahkan ini yang terbaik, ya.
Ini yang terbaik, yang sangat disayangkan ya, tidak sedikit dari kaum muslimin yang kurang perhatian dengan masalah ini. Dan yang terakhir para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, kita akan membahas seputar lalu apa sebab orang itu bisa sampai memutuskan silaturahim ya. Ada banyak, di antaranya adalah 5 ya, terangkum pada 5 poin berikut. Yang pertama, di antara sebabnya adalah karena kebodohan. Ya, karena bodohan, tidak tahu pentingnya menyambung silaturahim, tidak tahu keutamaannya, ya, karena tidak tahu akhirnya ditinggalkan. Makanya kita butuh belajar agama. Ya. Kemudian yang kedua, hampir dekat, ya, karena yang pertama bisa jadi tidak tahu kalau fulan atau fulanah itu termasuk dari karib kerabatnya sehingga tidak peduli, ya, atau kurang perhatian. Yang kedua karena sedikitnya agama, ya, karena bekal agama kurang, ya, sehingga kurang respon dengan orang lain, ya, karena bekal agama yang kurang. Nah, ini penting kita terus untuk menambah ilmu, belajar agama, ya, mau usia kita berapapun kita berusaha untuk menambah agama, ilmu agama. Kemudian diantaranya adalah karena cinta dunia, sibuk dengan dunia. Ya, sebagian sibuk dengan dunia hatta bisa jadi orang tuanya pun terlalaikan. Na'udzubillah. Ada yang sibuk dengan agama, bahkan diantara anak-anaknya pun terlalaikan. Ya. Ini realita yang sangat menyedihkan. Karena sibuk dengan dunia, ya, karena sibuk dengan dunia, akhirnya karib kerabat terlalaikan. Ya, ini adalah fenomena realita yang terjadi. Kemudian yang keempat diantaranya adalah karena kezaliman, ya, tindakan lalim, tindakan tidak adil, tindakan yang buruk, ya, tindakan zalim terhadap karib kerabatnya, akhirnya terputus, ya, akhirnya terputus. Ya, siapa yang akan suka dengan orang yang suka menzalimi? Siapa yang akan suka dengan orang yang berbuat tidak baik? Ya, tentu kita semuanya tidak suka kezaliman. Ya, makanya kalau ada orang seperti itu, ini bisa menjadikan penyebab silaturahim terputus. Ya, kemudian secara khusus biasanya masalah kezaliman ini ketika berkaitan dengan masalah warisan. Ya, ini kembali lagi kepada poin sebelumnya juga masalah dunia, masalah harta. Ya. Jadi karena masalah harta akhirnya putuslah hubungan kekerabatan. Ya, makanya na'udzubillah, ya, mungkin sebagian dari kita yang ada yang pernah mendengar, ya, karena masalah harta, karena masalah warisan, ya, sampai saudara kandung, ya, sampai seseorang itu tega menelantarkan orang tuanya, ayah atau ibunya, ya. Dari ayah atau ibunya ada yang meninggal dunia. Kemudian dari salah satu mereka yang hidup ditinggalkan, dicampakkan. Ya, na'udzubillah. Karena urusan harta warisan ini, ya, ada yang saudara tega menyantet saudaranya. Ya, na'udzubillah. Ini karena urusan harta yang kalau dia mati sudah berpindah pada orang lain karena hanya sedikit dari segelintir dunia, ya, perhiasan dunia. Sebanyak apapun harta itu, ya, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan ataupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ini na'udzubillah, ya, realita juga yang terjadi karena urusan warisan, ya. Kemudian di antaranya juga adalah karena permasalahan keluarga, ya, karena masalah keluarga, ya. Makanya kalau ada masalah keluarga jangan dibiarkan, ya, antara anak dengan orang tua, antara karib kerabat, ya, antara paman bibi, ya, diselesaikan, ya, karena itu bisa memutus silaturahim antara satu dengan yang lainnya, ya, wallahu taala alam. Nah, ini di antara tambahan yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini para jamaah sekalian, ya, semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat, baik kita menjadi nasihat baik kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita, berikan kemudahan dan kekuatan pada kita, berikan pertolongan pada kita untuk perhatian dengan karib kerabat kita, dan dengan hal tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita buah dari atau keutamaan dari menyambung hubungan kekerabatan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan pada
kepada Mas Okta ya, kepada Mas Okta, pada sahabat isi Damam ya. Kalau tidak ada maka kita akan tutup insyaallah. Baik, silahkan Mas Okta kalau ada pertanyaan dijawab, dibacakan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Nah, Ustaz. Bismillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu dan nasihatnya Ustaz. Semoga menjadi amal soleh bagi Ustaz dan menjadi ilmu bermanfaat bagi kami yang mampu kita pahami dan amalkan. Amin. Ini Ustaz, ada satu pertanyaan yang masuk, ya. Tapi mungkin di luar materi dari jamaah. Iya, silakan. Apakah betul terdapat larangan bagi non-muslim untuk masuk ke kota Mekah? Dan apakah larangan ini hanya terbatas pada kota Mekah atau seluruh tanah haram? Begitu saya katakan. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan non-muslim ya. Dan perlu disampaikan nanti di antara hak yang akan kita baca juga adalah hak non-muslim ya. Jadi non-muslim pun mereka memiliki hak tertentu juga ya. Ini kita masih pada poin kelima ya. Insya Allah hak non-muslim itu adalah poin yang terakhir ya. Hak yang terakhir atau hak yang ke-10 ya. Kita 5 berarti itu masih tersisa 5 insya Allah. Semoga Allah berikan kesempatan bagi kita untuk menyelesaikannya. Baik, berkaitan dengan masalah pertanyaan, apakah benar bahwa non-muslim itu tidak boleh masuk ke tanah haram? Dan apakah tanah haram ini bersifat menyeluruh semua tanah haram ya, atau bagaimana ya? Jawabannya adalah benar ya, bahwa kaum muslimin bahwasanya orang-orang kufar ya, saya ulangi, non muslim ya, itu non muslim tidak diperkenankan untuk masuk ke tanah haram ya. Allah mengatakan fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza, mereka tidak boleh mendekat ke Masjidil Haram ya setelah tahun ini ya. Dan di antara pendapat ulama maksudnya di situ adalah tanah haram. Dan tanah haram yang dimaksud ini adalah Al-Haram Al-Makki ya. Di antara pendapat mereka adalah tanah haram yang di Mekah ya. Makanya kalau kita umrah maka ada lauhah atau plakat ya, tulisan besar bagi non muslim ya, maka lewat ke jalur ini ya, tidak boleh masuk ke tanah haram. Nah, ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama ya, adalah tanah haram. Kemudian apakah mencakup semua tanah haram? Yang saya ketahui adalah khusus untuk haram Makki saja ya. Adapun al-haram al-madani atau tanah haram Madinah ya, tanah haram di Madinah, maka setahu saya adalah tidak masuk ke larangan tersebut ya. Wallahu taala alam. Dan ada cerita bagus, masya Allah, dari seorang yang masuk Islam di Islamic Center Damam di sini, dari warga Filipina. Pada saat itu dia itu kerja di Jeddah ya, atau di Jeddah atau di dekat-dekat Mekah ya. Tapi ya karena dia non muslim ya tidak boleh masuk Mekah. Dia itu lihat plakat itu, pengumuman itu, ya mengapa non muslim kok diarahkan ke sini terus ya, sehingga dia suatu ketika mengatakan saya suatu saat pasti akan masuk ke sini ya. Suatu saat saya pasti akan masuk ke sini, padahal dia masih non muslim. Ya, pokoknya saya akan masuk ke sini. Ya, subhanallah. Jadi keinginan dia itu untuk masuk ke situ Allah kabulkan. Tapi bukan dalam keadaan non-muslim, dalam keadaan sudah berislam. Nah, waktu itu kemudian dia di sini, di Islamic Center Damam di sini, dia masuk Islam dan bercerita, masya Allah menangis, haru, senang sekali, ya. Dan kemudian akhirnya, kalau tidak salah, langsung umroh pada saat itu, entah hadiah dari Islamik atau sendiri saya lupa, ya dia langsung umroh dan subhanallah masuk ke tanah haram benar-benar. Ya. Jadi Allah kabulkan keinginannya untuk masuk ke tanah haram yang sebelumnya tidak boleh. Ya, dengan cara ya menebus maharnya ya,
caranya adalah dengan maharnya adalah dengan masuk Islam. Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, akhirnya dia umroh, ya, akhirnya dia benar-benar berhasil masuk Islam, ya, dan berhasil masuk ke tanah haram. Wallahu taala a'lam. Ya. Nah, ada lagi atau sudah selesai? Jazakallah khairan Ustaz. Di sisi kami sudah tidak ada pertanyaan lagi. Akan dikembalikan Baik. ke antum. Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan 1 menit juga, 1 menit lagi insya Allah adzan. Baiklah para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Ya, jazakumullah khair wa barakallahu fikum untuk pertemuan pertama ya setelah libur Idul Adha ini. Kita harus berusaha untuk menambah semangat lagi ya, kita ajak teman-teman kita ingatkan ya diri kita, keluarga kita, termasuk karib kerabat kita untuk sama-sama menuntut ilmu, baik dengan huduri, dengan datang langsung tatap muka, atau kalau memang ada udzur bisa dengan secara online ya. Dan terus kapan dan dimanapun kita berada, jangan lupa untuk terus menambah ilmu, berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baiklah para jamaah sekalian, ini yang bisa kita pelajari bersama. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.